Lanjutkan materi yang kemarin ya, pendudukan 1 dan sekarang kependudukan 2. Sudah bisa dilihat paparan saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, nah, kalau gitu kita mulai saja ya. Ini partisipannya sudah berapa ini? 121 dari 160. 100 berapa? Iya, Pak, 160. 160, berarti belum ada 80% ini. Ya, kalau 80% kan 16 kali 8, 80 48. Berapa? 80% kali 16. 80 dengan 48 ya, 128 ya, kurang sedikit. Ya sudah. Baik, jadi ini kelanjutan dari kemarin masalah kependudukan ya, dan saya kira Anda harus paham itu karena ini kaitannya dengan masalah kesehatan ya, khususnya bagi Anda nanti di level gizi makanannya. Ya ini salah satu yang kita acu yang paling terkenal adalah adanya teori Malthus ini. Ya, teori Malthus ini mengatakan bahwa penduduk itu ya terutama pada negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia saat beliau mengungkapkan ini ya. Ini sudah lama ini teorinya ini, tetapi ini agak relevan, cuman agak sedikit berbeda nanti. Beliau mengatakan bahwa penduduk tumbuh layaknya deret ukur, sementara pangan tumbuh layaknya deret hitung. Ya, kira-kira tahu nggak deret hitung ya? Deret ukur tahu nggak deret ukur kayak apa? Ada yang tahu deret ukur itu kayak apa? Ada yang tahu deret ukur itu kayak apa? Seperti apa? Waktu di SMA pernah dapat pelajaran tentang deret ukur? Yuk. Deret hitung itu barisan yang mempunyai pola tertentu. Misalnya contohnya itu deret ukur, deret hitung. Ya. Selisih 2 suku berurutan sama dan tetap. Gimana contohnya? Contohnya kayak Ayo contohnya. Kalau Anda tadi mengatakan tadi masih belum bisa dipahami itu apa yang Anda sampaikan belum jelas. Makanya kalau Anda kasih contohnya benar berarti Anda paham. Ini nomor 043 ya. Waalaikumsalam. Ya. Yo, yang lain mungkin bisa kasih contoh apa itu deret ukur, apa itu deret hitung. Atau kasih contoh deret ukur seperti apa, deret hitung seperti apa. Yo. Yo, belum ada. Contoh mau nyoba, Pak. Ya. Contoh deret ukur tuh kayak tadi selisihnya kayak sama lah. Itu tuh misal 5, 10, 20, 40 gitu. Jadi kayak dikali 2 kali 2 gitu, Pak. Itu deret ukur. Ya. Kalau deret hitung? Kalau deret hitung, yang saya temukan ya Pak, ya. Itu tuh kan tadi kalau deret ukur dikali lah, kalau yang deret hitung itu kayak ditambah, misal ini 5, 10, 15, 20 kan berarti plus 5, plus 5, plus 5 gitu Pak. Ya, ya itu yang deret hitungnya benar.
Jadi deret hitung itu ditambah dengan eksponen tertentu, dengan apa? Dengan nilai-nilai konstan, ya, tertentu, misalnya ditambah 2, misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ya kan ditambah 2 itu ya. Jadi penambahnya itu konstanta 2. Tapi kalau deret ukur itu adalah dipangkatkan. Nah, jadi misalnya 2 dipangkatkan 2 ya jadi 4 pangkat 2, 16 pangkat 2, 196 dan seterusnya ya. Walaupun pangkatnya kecil, misalnya pangkatnya tidak 2 tapi pangkatnya misalnya 1,03 misalnya. Jadi 1 pangkat 1,03 nanti dipangkatkan lagi atau itu. Tapi lama-lama memang kebutuhan pertumbuhan pangan itu enggak ngejar pertumbuhan penduduk, ya. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi kemudian? Pasti akan mengalami masalah pangan, ya, yang larinya ke masalah gizi. Ya karena apa? Karena kebutuhan pangan penduduk enggak terpenuhi. Ya, ini yang diprediksi oleh Malthus ini, termasuk negara-negara kayak Indonesia. Nah, sekarang kita lihat apa betul di Indonesia seperti itu. Ya, ini tadi yang deret ukur tadi ya. Itu kalau ini X plus 2 plus terus dan seterusnya ya. Kalau ini bilangan berpangkat 2. Tapi di dalam Malthus itu juga tidak pangkat 2. Kalau pangkat 2 nanti ekstrem sekali ya. Ya, mosok penduduknya dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8 ya. Oh, kayaknya ini luar biasa sekali ya, tidak ya. Tapi pangkatnya 1,0 berapa gitu ya. Jadi tapi tetap deret ukur. Nah, coba kita lihat kalau di Indonesia seperti apa. Ini gambarannya. Jadi Indonesia itu pertambahan penduduk Indonesia itu dari tahun 2010 sampai 2020 adalah 32,56 juta jiwa atau rata-rata 3,26 juta jiwa per tahun. Jadi penduduk Indonesia itu selama kurun waktu 10 sampai 20 ini, 2010-2020 ini, itu tambahnya 3,26 juta jiwa per tahun atau sebesar 1,25% per tahun. Ya. Jadi ini tadi yang menjadi naiknya jadi 1,25. Jadi 1,125. Ini yang membuat kita ini, tapi tidak se ekstrim tadi ya dengan pangkat 2 tadi ya. Nah, kita lihat nih, jadi hasil sensus BPS di jumlah penduduk Indonesia itu 2020 itu 270 juta 203.907 jiwa, 17 jiwa. Naik dari 237.643.900 pada tahun 2010. Ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga bahwa penyebaran penduduk antar pulau itu tidak merata. Ya, nanti Anda bisa lihat itu di klik aja penduduk antar pulau di Indonesia gitu nanti akan muncul gitu ya. Yang terendah itu di Papua. Di Papua itu 3,17%. Sedang tertinggi itu di Jawa 56,10%. Jadi artinya apa? 56,10% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Padahal kita lihat ini, luas Papua itu berapa? Papua Indonesia ya, bukan Papua yang Papua Nugini tidak masuk ya. Itu 418.797,7 km persegi. Sedangkan luas Pulau Jawa itu 128.297 km persegi. Nah, kalau kita bandingkan misalnya luasan daratan Indonesia 8,3 juta kilometer persegi. Jadi betapa tidak meratanya di populasi Indonesia di Indonesia itu ya, sudah banyak tidak merata. Kalau kita lihat di ini di
tadi, jadi jumlah penduduk Papua tahun 2020 itu 5.437, kalau sedangkan penduduk Jawa itu 151.059.26 jiwa. Rinciannya di Jawa ini saya hanya memberikan pemahaman saja tentang ketidakmerataan distribusi penduduk kita ini. Ini di Jawa ini misalnya itu kita lihat DKI Jakarta itu 10.562.88, Jawa Barat itu 48, Jawa Tengah 36,5, ya, di Yogyakarta 3,36, 3,37 lah ya juta, Jawa Timur 40,6, Banten 11,9. Kalau dilihat dari wilayah, kalau Anda lihat di peta itu, wilayah yang paling kecil itu Jawa Tengah. Ya. Tapi kalau Jawa Tengah itu digabung dengan Yogyakarta, itu penduduknya sekitar 40 juta lebih sedikit. Jadi itu seimbang dengan Jawa Timur ya. Seimbang dengan Jawa Timur. Tapi kalau Jawa Barat itu kan terdiri dari DKI, Jawa Barat sendiri, lalu Banten, ya. Berapa itu jumlahnya? 10 ditambah 10,5 ditambah 48 kira-kira 59 ya, 59 ditambah 11 kira-kira 70 juta. Jadi terpadat penduduk Indonesia itu memang ada di Jawa Barat. Artinya Jawa bagian barat yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat sendiri, Banten dan DKI. Kan Banten itu baru-baru saja pecah itu ya, jadi provinsi sendiri. Kalau DKI memang dari dulu nih, tapi tetap saja di wilayahnya ada wilayah Jawa Barat, Jawa bagian barat. Nah itu nanti akan makin mempersulit ketahanan pangan ya. Jadi pemenuhan kebutuhan dari sisi distribusi memang akan disulit. Untung itu dari Jawa ininya bagus, sudah bagus infrastrukturnya sudah bagus, jalan-jalan bagus, transportasinya bagus, ya itu ini jadi tidak begitu sulit ya. Tapi untuk daerah-daerah yang di luar Jawa itu memang susah. Nah sekarang kita lihat bagaimana pertumbuhan produksi beras. Kita wakili pangan itu dengan beras ya. Ya pada tahun 2019 itu produk kita 31,31 juta ton. Lalu pada tahun 2020 itu 31,33 juta ton. Itu kalau kita lihat kenaikannya hanya 0,2 juta ton per tahun. Ya. Sedangkan konsumsi beras rata-rata Indonesia itu 114,6 kg per kapita per tahun. Kebutuhan beras kita itu 31.197.486 ton. Bukan kilo lagi loh ya, ton loh ya. 31.197.486 ton. Bayangkan ya. Ya, dengan penambahan tadi ya, dengan penambahan penduduk berapa tadi? Setiap tahun tambahnya penduduk ini 3,17 ini 3,26 juta ini itu akan menambah kebutuhan beras sebesar 389.968 ton atau 0,38 juta ton. Bayangin. Bisa dibayangkan ya, setiap tahun itu ada mulut-mulut baru yang membutuhkan beras sebesar 0,39 juta ton. Padahal kemampuan kita menaikkan produksi beras hanya 0,2 juta ton per tahun. Selisih berapa itu? Selisih 0,19 juta ton. Itu kalau dibiarkan terus-menerus, maka lama-lama Indonesia akan kelaparan, banyak yang kelaparan, kekurangan pangan. Ya. Ini beras mewakili, kenapa kok beras yang diwakili
Kenapa kok diwakilkan beras? Karena memang semua orang Indonesia itu makannya beras sekarang. Jadi sangat tergantung dengan satu komoditas pangan yaitu beras. Bisa kita ini ya. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu? Yaitu saya tidak bahas di sini ya, karena ini kan masalah kesehatan ya. Saya tidak bahas masalah ini. Tapi yang jelas produk. Aduh. Kok internet instabil. Mudah-mudahan hanya peringatan tapi terus stabil lagi ya. Ya, jadi apa namanya, yang jelas produksi produk. Ya. Kemudian yang kedua apa kira-kira? Siapa yang kira-kira punya saran? Yang pertama, produksi beras memang harus digenjot, dinaikkan supaya bisa memenuhi penambahan 0,39, tidak hanya 0,2. Ya, itu. Selain itu kira-kira apa? Ada yang punya pokok lain, saran? Pak. Mengganti makanan pokok lain, Pak. Membanti bahan makanan pokok lain. Ya, misalnya dengan penganeka ya. Menaikkan kembali pemanfaatan non beras. Penol berapa tadi yang jawabnya? Ya. Nggak ada yang nggak dengar. 085. Iya, Pak. Nur Azizah. Betul. Ya, oke. Betul, Kenapa Pak. Anda enggak on cam? Di sini masih hujan, Pak, masih susah sinyal. Ada namanya itu, ya. Ya itu saya lihat banyak yang nama. Sinyalnya lemah. Ya oke lah. Saya juga nggak bisa kontrol satu-satu ya. Baik. Penganekaragaman pangan. Oke. Lalu apa lagi? Ada yang lain lagi? Apa kira-kira? Apa? Penyediaan bibit, Pak, Bisa mungkin. gelap. Apa? Suaranya nggak muncul. Suaranya penyediaan apa? Coba diulang. Penyediaan bibit atau benih mungkin. Yuk, diulang. Disebutin nomornya terus diulang. Apa? Benih dalam rangka apa? Dalam rangka menggenjot produk beras, ya kan? Itu kan cara yang lebih lanjut. Tetapi secara prinsip kan tadi sudah yang pertama kita harus bisa menaikkan produktivitas beras. Bukan produktivitas, produk beras per tahunnya sebanyak 0,39. Ya, padahal kita baru bisa menaikkan 0,2. Ini tadi nomor berapa ya? 164, Pak. 164. 164. Ya, yang Anda katakan itu kan kaitannya dengan meningkatkan daya 164. Kaitannya dengan ini, dengan apa? Dengan menaikkan produksi beras. Ya, itu bisa dengan cara mencari bibit unggul, membantu bibit dan sebagainya. Ya, meningkatkan teknologi sehingga produk persatuan luas itu banyak, yang masih luas wilayahnya. Kalau di Jawa rasanya sudah susah itu mencetak masalah baru di sawah baru di Jawa ya. Di luar Jawa masih banyak tanah-tanah luas yang mungkin bisa
diubah jadi sawah ya untuk menaikkan itu. Tetapi ya ada lagi dari sisi yang lain kira-kira apa untuk Menjaga kestabilan pertumbuhan penduduk, Pak. Iya, itu nomor berapa ini? 80, Pak. Jadi melakukan pengendalian penduduk, artinya KB itu harus sukses. Jadi anak 1, anak 2 cukup, laki-laki perempuan sama saja. Ya, itu memang harus cukup ya, harus dilakukan supaya mulut-mulutnya tadi nggak bertambah terus. Kalau tambahnya nggak banyak-banyak ya, jadi ditekan supaya pertumbuhan penduduknya bisa dikendalikan sehingga yang minta beras baru menjadi lebih ya, menjadi semakin kurang, semakin sedikit ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi menaikkan produk beras, yang kedua tadi penganekaragaman pangan, mencoba untuk mengembalikan masyarakat Indonesia yang dulu bukan makan beras kembali ke makan bukan beras, atau paling tidak meningkatkan pemanfaatan pangan non beras ya. Tapi jangan seperti yang sekarang terjadi. Yang sekarang terjadi itu yang naik justru gandum. Nah, padahal gandum itu bukan produksi kita, itu adalah impor. Maka kita akan makin tergantung dengan pangan impor. Ya. Nah, ini sekarang kita lihat dari sisi kesehatan masyarakat atau kesehatan. Ini ya terkait erat. Ini ada yang namanya transisi demografi. Jadi ketika terjadi bahwa kita itu masih belum era industri, artinya pangannya masih dikelola secara tradisional, belum mengarah kepada industri pangan. Itu pertambahan penduduk itu kecil. Pertambahan penduduk itu tinggi. Ya. Birth rate-nya tinggi di sini, birth rate-nya tinggi. Ya. Di ini yang biru ini ya, birth rate-nya tinggi. Ya. Tapi kematiannya tinggi juga. Akhirnya apa? Akhirnya pertumbuhan penduduknya kecil. Ya, banyak yang lahir tapi banyak yang mati. Tapi ketika kemudian di stage 2 ini, di masa yang kedua ini, yaitu pada early industrial, yaitu pada awal-awal memasuki era industrialisasi, maka di situ kelihatan bahwa angka kelahiran itu masih tinggi. Tapi angka kematiannya bisa langsung ditekan turun sehingga pertambahan penduduknya besar. Ya ini yang dikasih natural increase ini. Selisih antara yang lahir dengan yang mati itu tinggi. Ini merupakan pertumbuhan penduduk natural. Ya, yang kemarin pertumbuhan penduduk ada berapa? Ada berapa jenis? Pertumbuhan penduduk. Ada yang jawab? Ada 6, Pak. 6? Apa saja? Siapa nih? 061? Iya, Pak. Apa saja? Natalitas, mortalitas, morbiditas, perkawinan, migrasi, mobilitas sosial. Itu dibaca dulu, itu judulnya apa? Ya. Judul dulu. Itu
itu apa judulnya? Ya, itu apa faktor-faktor yang berhubungan dengan soal pertambahan penduduk natural itu, ya. Tapi pertumbuhan penduduk sendiri ada berapa? Ada 2 macam. Satu natural, satunya apa? Halo? Ada yang lain mau coba jawab? Ada natural increase, pertambahan penduduk secara alami, dan pertumbuhan penduduk secara apa? Umum, Pak. Umum atau apa? Ya, atau apa? Yang tepat istilahnya apa? Ini berapa berapa yang bilang umum kan? 075. Oh ya. Kalau umum nanti ada yang nggak umum. Ya. Jadi umum ini apa? Yang istilahnya yang lebih tepat apa? Ya. Alamiah, Pak. Bukan alam, yang natural increase itu alami. Yang satunya apa? Total, Pak. Piye? Pertambahan penduduk total. Bukan total. Pertambahan penduduk itu ada 2, 1 increase natural, artinya alami karena lahir mati. Ya, selisih antara lahir dan mati itu merupakan pertumbuhan penduduk alami. Yang kedua karena ya non alami. Apa itu? Ayo, migrasi. Ayo, ingat nggak? Ada nggak di kuliahnya minggu yang lalu itu migrasi? Ada, Ya, Pak. Pak. Ada, Pak. Iya, ingat toh. Ada, Pak. Migrasi ada berapa macam itu ada baca. Ya. Ada migrasi lokal dan migrasi internasional. Kalau migrasi internasional itu perubahan penduduk karena keluar masuknya penduduk Indonesia dengan luar negeri. Kalau emigrasi itu berarti penduduk Indonesia keluar, ya. Kalau imigrasi itu penduduk luar negeri ke dalam masuk ke Indonesia. Kalau yang di dalam ada migrasi penduduk dari kota, dari desa ke kota. Lalu ada transmigrasi. Ya, Anda baca lagi itu ya nanti ya. Nah, ini lihat ini. Ketika kita memasuki early industrial itu pertambahan penduduknya tinggi. Kemudian ketika mature industrial kan dia masa industrialisasi itu sudah mulai mau matang, itu angka kelahirannya turun. Ya, karena orang-orangnya sudah mulai sadar, mulai anak adalah tanda petik membutuhkan tanggung jawab yang luar biasa, tidak hanya memberi makan tapi juga memberikan masa depan, kesehatan dan sebagainya. Makanya kemudian kelahiran turun ini, ya, yang biru ini ya, turun, akhirnya pertumbuhan penduduknya menjadi kecil dan di bawah, tidak di atas, ya, di bawah. Gitu ya. Nah, Indonesia itu kira-kira udah masuk di stage 3 ini, tapi belum selesai. Maka pertumbuhan penduduk Indonesia itu sudah mulai turun. Ya, karena sudah banyak orang Indonesia yang mulai menganut KB. Anaknya 2, ya, masih agak banyak sih, 2, 3, 4. Tapi sudah mending, jadi sudah mulai turun. Harapannya nanti akan menjadi kalau sudah masuk ke post industrial itu pertumbuhan penduduknya akan slow, akan pelan. Ya. Bahkan satu saat mestinya penduduk kita itu akan bertambahnya itu akan mendekati zero growth. Yes, I'm ready. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya. Ini kalau kita lihat seperti itu. Jadi kita ini. Nah, sekarang kita lihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi transisi demografi ini. Jadi Anda lihat di sini ya, Anda perhatikan di sini. Ini ya. Jadi mula-mula pertumbuhan penduduk itu tinggi. Angka kematian tinggi, tapi angka kelahiran tinggi, tapi angka kematian juga tinggi. Lalu setelah itu angka kematiannya akan cepat sekali diturunkan, tapi angka kelahirannya susah diturunkan. Sehingga pertumbuhan penduduk naturalnya tinggi. Lahir 10 yang mati 2. Atau lahir 6 yang mati 1. Ya, jadi pertambahannya 5 misalnya begitu. Ya, keluarga waktu ini zaman-zaman ini orang akan berbangga-banggaan kalau punya anak banyak. Ya, kalau tanya berapa anakmu? 10. Berapa anakmu? 9. 8 itu di sini ya. Jadi kematiannya dari tinggi mulai diturunkan, mulai turun. Karena apa? Karena teknologi medis sudah cukup bagus, ya. Sehingga angka bayi lahir dan sebagainya itu menjadi cepat sekali ditekan. Nah, kemudian kita ini sekarang di akhir step 3 ini, ya. Jadi kita sudah mulai kematiannya mulai turun, mulai rendah, tapi kemudian kelahirannya juga mulai agak rendah, sehingga pertumbuhan penduduk kita itu sudah menurun sebenarnya. Ya, tapi masih tadi sekitar 1,25% tadi ya, sekitar 390.000. Ya. Berapa tadi upaya tadi dilihat itu ya. Nah, 1,25% per tahun atau 3,26 juta jiwa. Ini bisa Anda bayangkan 3,26 jiwa itu kalau dikumpulkan kira-kira berapa itu? Itu sama dengan penduduknya mungkin setengahnya penduduk Kota Semarang. Muncul baru mulut-mulut baru yang harus makan ya. Ini kalau tidak dikendalikan, ya, maka pengendaliannya yang pertama adalah tadi meningkatkan produksi beras dengan cara apa? Intensifikasi. Yang saya katakan tidak tertulis di sini loh ya. Tapi nanti kalau Anda nggak catat nanti Anda nggak bisa jawab. Intensifikasi itu intensif. Itu meningkatkan produktivitas per satuan hektar. Jadi sekarang ini beras sawah di Indonesia itu sekitar berapa? Sekitar 8 ton gabah kering per hektar. Itu hasilnya. Nah, itu dinaikkan kalau bisa menjadi 10 atau berapa gitu ya. Yang kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu apa? Ekstensifikasi itu menambah luas sawah. Mencetak sawah-sawah baru. Ya. Kalau produksinya per hektarnya sama, tapi kalau sawahnya makin luas, kan makin banyak produksinya. Ya. Tapi itu bisanya dilakukan ya banyak di luar Jawa ya, karena yang tanahnya masih luas, Jawa sudah agak sulit. Jadi intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, kemudian apa tadi? Menganeka-ragamkan pangan supaya tidak tergantung pada beras saja. Kemudian mulut-mulut yang makan, tambahan mulut yang makan itu ditekan, kendalikan, ya. Keluarga berencana, ya. Itu harus sukses ya. Kalau tidak nanti ya bisa menjadi petaka. Kemudian satu hal lagi yang penting adalah ketika pemerintah itu pusing 7 keliling untuk memproduksi beras, justru banyak lahan-lahan sawah yang
dialihfungsikan menjadi apa? Menjadi tanah pemukiman, misalnya perumahan-perumahan. Kita lihat itu, yang sawah-sawah dijual lalu sekian puluh hektar lalu dikeringkan lalu jadi perumahan, komplek-komplek perumahan. Lalu menjadi apa? Daerah-daerah industri, ya, itu menggunakan apa? Menggunakan sawah-sawah itu. Jadi kalau itu dibiarkan maka itu jadi ancaman juga, ya. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita lihat banyak faktor yang mempengaruhi transisi demografi ini transisi demografi tadi. Yang pertama adalah tingkat kesehatan. Yang kedua, keadaan geografis. Yang ketiga, kebijakan politik. Kemudian yang keempat, kemajuan iptek. Yang kelima adalah perubahan pola pikir masyarakat. Itu masih banyak lagi ya, tapi yang penting-penting. Ya. Kalau kesehatan kita ini jeblok, maka masyarakat merasa khawatir kalau dia punya anak sedikit nanti mati semua. Maka mereka akan membuat anak banyak. Ya. Jadi anakku kalau 6 mati 2 masih 4. Karena anak itu tempat bergantung ketika nanti tua. Ya, kalau aku nggak punya anak nanti kalau aku tua aku hidup sama siapa? Ya, itu masih di situ. Ya, lain dengan misalnya di kota-kota yang sudah sukses itu sudah nggak pikir ya, karena dia sudah numpuk harta ya, mungkin aku nggak butuh, nggak punya anak nggak apa-apa, aku punya uang banyak. Ya, tapi yang memelihara nanti siapa? Duitnya banyak, tapi kalau sudah tua itu ibarat orang jalan pun mesti dituntun dan sebagainya, itu gimana? Itu tingkat kesehatan. Ya, kemudian keadaan geografis. Ya, keadaan geografis itu memang misalnya daerah dingin ya. Ya, mesti orang apa? Enggan keluar karena kedinginan ya, nanti di dalam rumah saja. Siapa? Ya hiburannya ya suami istri. Ambil lagi. Terus kebijakan politik. Kebijakan politik itu ya termasuk kebijakan misalnya apakah negara punya kebijaksanaan untuk melakukan pengendalian kelahiran tadi. Itu termasuk kebijakan politik. Kita tuh pengen penduduknya tambah banyak untuk menggarap apa sumber daya alam yang ada di Indonesia, atau kita pengennya enggak usah tambah tapi kualitasnya yang meningkat. Itu termasuk kebijakan politik. Lalu kemajuan iptek. Kenapa kok kemajuan iptek itu mempengaruhi transmisi demografi? Ya, misalnya ya kemajuan teknologi medis, teknologi kesehatan. Orang jadi tidak mudah mati, lahir ketika ibu hamil baik, lahir baik, ya tidak mati, kematian cepat ditekan. Sakit bisa disembuhkan, sakit ini bisa disembuhkan dan sebagainya. Ya, kemajuan iptek itu juga berhubungan dengan di atas. Ya, tingkat kesehatan dan kemudian apa? Kemudian menekan kelahiran. Kenapa? Zaman dulu waktu KB pertama-tama dikibarkan di Indonesia, itu angka pertambahan penduduk Indonesia itu tinggi. Kenapa begitu? Karena di daerah-daerah itu, di desa-desa itu belum ada listrik. Di
Bisa dibayangkan kalau malam nggak listrik, hujan-hujan, ada suara katak dan sebagainya. Oh, ya, romantis mungkin. Ya, itu Pak Harto waktu itu presiden kita yang bisa terang, bisa ya, orang akan ya, main-main apa tadi sampai pulang mengurangi frekuensi kan, hanya natalitas tadi, frekuensi hubungan seks dan sebagainya tadi bisa ditekan. Terus orang bisa nonton TV ya, di desa bisa nonton TV, jadi hiburannya banyak ya, karena bisa nonton TV menjadi ngantuk tidur ya. Jadi banyak lagi terang ya. Itu semuanya mengurangi faktor tadi loh yang disebutkan 6 tadi loh ya. Itu yang akhirnya kelahirannya bisa ditekan. Itu yang mempengaruhi transisi demografi. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi orang, kalau Anda ditanya, yang banyak punya anak itu orang miskin atau orang kaya? Ayo, siapa bisa jawab? Orang miskin lebih banyak anak atau orang kaya lebih banyak anak? Orang miskin, Pak. Orang miskin, Bapak. Orang kaya, Pak. Yo. Orang miskin. Wah, ini Orang banyak miskin. rame-rame yang jawab. Termasuk berapa itu? 0,6, 166. Ya, orang miskin itu lebih banyak anak. Kenapa? Orang miskin itu pelayanan kesehatan. Maka orang miskin itu kematiannya tinggi. Kalau kematiannya tinggi, padahal tadi filosofi orang Jawa, orang Indonesia itu anak adalah masa depan. Ya, kalau enggak punya anak, aku besok ikut siapa? Nah, kalau anaknya banyak mati, nanti habis. Maka untuk mengimbangi itu, kalau orang-orang miskin itu hiburannya sedikit. Dari sawah pulang ke rumah, sudah ada hiburan. Hiburannya siapa? Ya istrinya. Itu nggak punya TV atau nggak punya alat-alat hiburan yang waktu itu ya seperti itu. Mana misalnya listriknya juga gelap-gelapan, wah wes romantis banget ya. Itu begitu. Maka salah satu KB itu tidak akan pernah berhasil ketika ekonomi masyarakat itu tidak bisa dinaikkan. Jadi masyarakat naik, teknologi naik, ya akhirnya sehingga yang terakhir pola pikir masyarakat jadi berubah. Ya, masyarakat mulai merasakan bahwa kalau banyak anaknya itu memang beban. Kenapa? Kalau memberi makanan, makan saja mungkin tidak begitu berat. Tapi ketika harus menyekolahkan, harus memberi bekal untuk persaingan. Persaingan makin lama makin ketat, makin tinggi. Untuk memberi bekal anak-anak kita supaya mampu bersaing, kita harus memberikan sekolah yang baik, pendidikan yang baik, dan itu mahal. Nah, maka orang mulai berpikir, ngapain aku kerja setengah mati habis untuk membesarkan anak-anak saja? Iya, kalau anak-anakku tahu besok. Kalau enggak, maka dia mulai berpikir untuk mengurangi jumlah. Bahkan di negara-negara maju, itu sudah ada yang menikah, punya anak itu beban. Perempuannya ya, terutama. Jadi mereka justru tidak mau menikah, pacaran aja ya. Pacaran aja bisa punya anak ya.
Banyak orang-orang barat sana yang panjangan punya. Ya. Dan kemudian membatasi. Bahkan untuk negara-negara Skandinavia, kayak Swiss, kayak itu tuh orang perempuannya sudah mulai tidak mau punya anak. Aku kalau punya anak terkendali, beban, tidak bebas. Ya. Anak itu beban, jadi gerak saya juga terkendali. Maka kayak negara-negara itu tuh welcome sekarang. Kalau ada orang, karena angka kelahirannya, pertumbuhan penduduknya itu sudah minus. Itu kalau diterus-teruskan tuh mereka akan habis penduduknya. Ya walaupun jangkanya sih panjang ya, pasti 100 tahun lebih. Tapi kalau dibiarkan bisa habis. Kalau anak-anak orang-orang perempuannya nggak mau hamil, ya, pertambahan penduduknya kecil, maka satu-satunya pertambahan penduduk itu diharapkan dari migrasi. Ya. Tapi kalau migrasi kan nanti tidak ini ya, maka migrasinya diperawal. Jadi mau di sana, menikah di sana, punya anak di sana, ya, memperbaiki atau melestarikan keturunan. Jadi orang yang perempuan nggak mau punya anak, nggak apa-apa, asal laki-lakinya masih pengen punya anak. Ya. Anunya dari luar negeri masuk ke situ. Ya. Jadi itu tawaran itu. Ada beberapa tawaran itu. Anda kalau masuk di sana bersedia jadi orang di sana, bersedia hamil, bersedia, oh Anda akan dapatkan bonus macam-macam, hadiah macam-macam, ya termasuk kelahiran gratis, perawatan kehamilan gratis, persalinan gratis, kemudian anaknya nanti sekolah gratis, pokoknya semua ditanggung pemerintah. Nah, ya bisa tuh ya di sana, Denmark, lalu Swiss. Nah, sudah mulai begitu. Tapi kalau masuk ke sana harus berkualitas. Kalau Anda tidak mempunyai prestasi yang oke, ya ngapain nanti jadi beban ya. Anda nggak disambut, nggak diterima. Oke. Piramida penduduk. Piramida penduduk itu apa namanya? Gambaran komposisi dan jumlah penduduk di suatu wilayah. Ya, ini penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin di satu wilayah. Misalnya ini piramida penduduk Pulau Jawa tahun 2004 ini sekarang sudah berubah ya, yang baru ya. Aku belum copy ya, harusnya ada. Kan ini hanya untuk belajar saja. Ini bentuknya seperti ini. Anda lihat umur mudanya tinggi, tapi sudah mulai turun tahun 2004. Ya. Kalau umur mudanya tinggi, pasti nanti pertambahan penduduknya tinggi, ya kan? Karena kalau nanti yang muda-muda itu naik ke umur 20-24 pada menikah, yang menikah banyak, punya anak banyak. Akhirnya makin lebar ini. Ya. Piramid ini makin lebar. Jadi yang merah itu mengembang, yang biru ya mengembang ke kanan dan ke kiri sehingga makin lebar. Ya, maka tadi ketika Kabib sukses itu sudah ditunjukkan bahwa umur 0,4-nya mulai mengecil. Kalau 0,4-nya mengecil nggak bakalan 59-nya nanti tetap besar, pasti dia akan menjadi kecil. Ya karena yang 59 itu kan berasal dari 0,4. 0,4 itu akan naik menggeser yang di sana. Jadi bentuk piramid yang nonjol itu makin lama makin di atas, makin ke atas, dan nanti lama-lama habis.
Ya. Itu untuk menekan. Ini penduduk Jawa. Nah, jadi piramida penduduk itu ada 3 macam. Yang pertama piramida penduduk muda atau ekspansi, ya. Lalu piramida penduduk tetap atau stasioner, dan piramida penduduk tua atau konstruktif. Ini penduduk muda itu, Indonesia itu termasuk piramida penduduk muda, ekspansif. Ini. Anak kelompok mudanya masih tinggi, maka pertambahan penduduknya masih tinggi, ya. Secara alaminya masih tinggi, ya. Ini penduduk Indonesia. Ya, ini piramide, ini laki-laki yang, ini perempuan yang biru. Nah, kalau kita lihat dari grafik tadi, itu jumlah laki-laki dan perempuan itu hampir seimbang. Ada bagian-bagian tertentu yang justru pada kelompok umur tertentu yang justru laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Misalnya di mana? Misalnya di kelompok umur 5-19 itu banyak laki-lakinya dari perempuan. Lalu di kelompok umur 25 sampai 29 itu juga sedikit lebih banyak laki-lakinya dari perempuan. Nah, itu maka di situ bisa, kalau kita mau berpikir bahwa ini semua kan kehendak Allah. Ini kan ditata oleh Allah, diatur oleh Allah. Maka nggak ada lagi sebenarnya istri 4 itu, nggak ada lagi. Mana istri yang 4? Banyak sama, ya. Nanti satu cukup, ya. Nanti kalau ada yang beristri 4, nanti yang lain nggak kebagian. Apa yang terjadi? Masalah sosial yang sangat luar biasa. Apa itu? Ya pasti terjadi perselingkuhan. Kemudian apa? Pelacuran. Ya, saya kira itu perlu direnungi, ya. Ini penduduk pertambahan penduduknya masih tadi 1,25 per tahun atau 3,9 atau 0,39 juta, ya. Oh sorry, 3,9 juta orang per tahun. Nggak kerasa, ya. Bapak terpantau. Oke. Nah, memang ini tulisannya your internet connection is unstable, jadi tidak stabil. Masuk lagi, ya, kalau cuma apa sekedap pisan, internetnya yang pisan. Ya, ini penduduk Indonesia. Nah, tadi sampai di sini, ya. Nah, kemudian ciri-ciri dari ekspansi. Sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda.
Tuh lihat tadi di dasarnya kan luas. Kelompok usia tua jumlahnya sedikit. Tingkat kelahiran bayi tinggi, itu ciri-ciri piramida ekspansi. Jadi kalau Anda rumusnya itu kalau penduduk itu akan menjadi 2 kali lipat, berapa tahun penduduk suatu daerah itu akan menjadi 2 kali lipat, itu apa rumusnya adalah 100 dibagi angka kelahiran. Jadi 100 dibagi, kalau tadi Indonesia 1,25%, toh. Jadi 100 dibagi 1,25 berarti berapa? 80. Jadi 80 tahun lagi Indonesia itu penduduknya akan menjadi 580 juta. 80 tahun lagi. Ya. Masih hidup nggak Anda? Ya. Itu caranya menghitung itu. Maka harusnya makin diperkecil itu pertumbuhan angka penduduk. Nah, kita masih ini. Itu tadi kan lihat ini. Nah, kan sebagian besar ada di kelompok muda, ya. Kemudian kelompok usia tua jumlahnya sedikit. Tingkat kelahiran bayi tinggi, pertumbuhan penduduknya tinggi. Kemudian yang kedua adalah piramida penduduk stasioner. Ini pertumbuhan penduduk yang seperti ini. Jadi kalau kita Anda lihat antara penduduk tua dan penduduk muda itu hampir sama. Ya, yaitu tadi ini karena kabinnya sukses. Suami istri berdua, anaknya 2. Suami istri mati, anaknya gantikan dia. Ya, dia punya anak 2 lagi. Berdua mati, diganti anaknya 2. Jadi stabil. Jumlah penduduknya konstan. Angka pertambahan penduduknya mendekati 0. Tuh, kayak gini ya. Ini stasioner. Ini. Penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama. Ya. Tingkat kematian juga rendah, pertambahan penduduknya jadi mendekati 0 atau lambat. Ya, seperti sekarang ini mungkin Cina itu sudah mendekati itu. Karena sekarang Cina itu Cina itu kan penduduknya sudah 1,5 miliar sendiri, paling tinggi hampir mungkin sudah mendekati 2 miliar. Paling tinggi di dunia, negara yang paling tinggi penduduknya itu Amerika Serikat. Cina. Setelah itu apa? Amerika Serikat. Setelah itu siapa? India. Yang keempat siapa? Indonesia Raya. Itu penduduk yang paling tinggi ya. Tapi di Cina itu sekarang sudah ada kebijakan yang sangat keras. Anak hanya boleh 1. Ya. Masih beberapa kasus itu menerapkan hukuman mati ya, bagi pelanggaran itu. Wah, ini masyarakat itu pada takut. Punya anak 1, suami istri punya anak 1, 2 diganti 1. Kalau itu sukses, penduduk Cina akan menyusut. Ya. Terus tingkat kelahiran rendah tadi, kematian rendah, pertambahan penduduknya. Ya, kapan kita mau seperti itu? Ya, ini contoh-contoh yang lain, misalnya di kebanyakan negara-negara Eropa seperti ini ya. Australia, Eropa itu sudah seperti itu. Pertambahan penduduknya kecil. Makanya mereka juga khawatir. Khawatirnya apa? Kalau penduduk mereka nggak tambah-tambah, sementara penduduk Asia, penduduk Afrika itu tambahnya banyak, nanti mereka menjadi kekuatan. Mereka bisa gila sih dengan penduduk yang kecil. Maka mereka meningkatkan kualitas penduduk itu luar biasa.
Ini ya. Nah, terus ini penduduk konstruktif. Ini seperti ini penduduk bisa dibilang bahkan makin kecil, penduduk mudanya makin kecil. Itu tadi orang bukan makin segan punya anak. Dua suami istri punya anak satu atau tidak punya anak, maka makin lama makin kecil. Bisa dibayangkan. Penduduk ini ya kalau sudah 75%, 7-nya ke tahun tuh memang sudah saatnya mati ya. Itu sudah itu. Walaupun kematian tidak melihat umur ya, tapi di dalam statistik memang menunjukkan bahwa makin tua umur makin tinggi kemungkinan matinya ya, makin tinggi angka kematiannya. Nih, ciri-cirinya apa? Itu berada pada kelompok usia dewasa atau tua. Jumlah penduduk muda sangat sedikit, tingkat kelahiran lebih rendah dibanding tingkat kematian. Artinya yang mati 4, yang lahir 2. Minus, pertumbuhan penduduknya terus berkurang. Bisa-bisa nanti kalau misalnya suku Jawa seperti itu, maka suatu saat suku Jawa hilang dari muka bumi. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh negara-negara yang saya sebut tadi, Skandinavia tadi. Makanya mereka menggalakkan sampai mereka itu kalau ada perempuan mau hamil dikasih hadiah ini, kasih hadiah itu, sekolah pokoknya semua gratis. Itu untuk mengiming-iming memotif agar supaya mereka mau punya anak. Nah, sebab kalau enggak nanti punah itu, suku bangsa mereka punah. Beda dengan Cina ya. Kalau Cina malah tadi kalau sampai ambil lebih dari 2, maka itu tanggungan sendiri. Pemerintah tidak menanggung sama sekali. Lalu apalagi malah kemudian ada hukum mati ya. Nah, ini yang susah nih. Punya anak 2 tuh anaknya yang lahir dibunuh 1. Bisa jadi ya, makin lama makin itu memang untuk mengurangi populasi. Sulit nanti. Ada dua persoalan yang paling sulit yang akan dihadapi di masa depan ketika jumlah penduduknya besar dan pertambahan penduduknya tinggi. Apa itu? Yang pertama, masalah pangan. Bagaimana rumitnya mendapatkan pangan yang cukup berkualitas bagi penduduknya. Ya, seperti tadi tuh gambaran Indonesia berapa? 0,39 juta ton tambahan setahun yang dibutuhkan. Mampu nggak menambah itu? Itu menjadi rumit. Yang kedua masalah air bersih. Itu menjadi persoalan yang luar biasa. Maka negara Indonesia ini kan kita ini kan menjadi sangat riskan ya. Kenapa? Karena kita ini tanahnya subur, sumber-dayanya banyak, airnya juga melimpah. Ini sudah diincar oleh beberapa negara. Untuk apa? Untuk direbut. Ya, direbut, dijajah, dimanfaatkan untuk mereka lah ini. Makanya Indonesia harus kuat. Kalau enggak nanti kita bisa disikat sama negara lain. Ya, nanti akan diperebutkan. Nah, itu kan masalah itu. Jadi jangan dikira kita Indonesia yang kaya raya katakanlah itu yang makmur ini menjadi tenang ya, itu menjadi diancam oleh negara-negara bangsa-bangsa lain yang akan menguasai dengan berbagai cara. Ya, ini yang makanya perlu
Ini apa? Dijaga betul. Nah, sementara itu penduduk Indonesia sendiri juga harus berpindah kepada mana? Tidak perlu ke sini, tapi ke sini. Bukan ke sini, tapi ke sini. Ya, supaya kematian sama dengan kelahiran. Yang mati 10, yang lahir 10. Ya, yang lahir 7, yang mati 7. Ya, jadi kalau itu, maka pertambahan penduduknya akan mendekati 0 dan jumlah penduduknya akan konstan. Tidak berkurang, tidak berkurangnya di atas 75 itu akan hilang karena mereka mati. Dan makin lama 75 itu akan makin tinggi ya. Lama-lama 75, 79, lalu 80 plus. Karena sudah banyak yang bisa memasuki umur-umur 80. Ya, gitu. Nah, ini tadi yang di sini cirinya apa? Bagian itu berada pada kelompok usia tua, jumlah penduduk muda sangat sedikit, tingkat kelahiran lebih rendah dibanding tingkat kematian, pertumbuhan penduduk terus berkurang. Bahaya ya. Makanya kalau menurut saya Indonesia itu enggak sak sini, tapi masuknya ke yang tadi sebelumnya tadi. Sehingga pertambahannya ini ada yang cat ini apa? Tulisannya. Bapak mohon izin, oke, mau sholat dulu sebentar. Terima kasih. Ya, silahkan. Ya. Ya, sebentar. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, akan sedikit saya kembali ke sini untuk mengingatkan kepada Anda. Jadi tentang modifikasi belum, ya. Saya mohon izin untuk pipis dulu.
Oke, kita kembali lagi, kita mulai lagi ya. Tinggal sedikit. Ini saya pengen mengingatkan lagi bahwa basic dari ilmu kesehatan masyarakat itu ada di sini. Status kesehatan masyarakat atau masalah kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor ya. Ini kok nggak mau sih. Yang pertama itu perilaku. Jadi sekarang ini dimodifikasinya belum itu status kesehatan itu lebih besar dipengaruhi oleh perilaku. Apakah perilaku kita sehat atau tidak? Termasuk dalam hal ini adalah perilaku pangan. Jadi kalau Anda melihat di perilaku pangan ini, protein itu enak rasanya. Lemak itu juga enak rasanya. Ya, tapi protein dan lemak itu harganya relatif lebih mahal daripada karbohidrat. Ya, maka ketika kita miskin, itu putaran masalah kita itu di soal karbohidrat. Ya, soal beras, soal karbohidrat pokoknya. Ya. Tapi ketika kemudian ekonomi kita itu naik, maka tidak usah disuruh masyarakat yang ekonominya makin naik, pendapatannya naik itu nggak usah disuruh, dia sudah beli daging, beli ikan, beli telur, karena itu enak rasanya. Ya, makanan kita itu kan masih kemarin kan di awal-awal di awal ketika Anda kuliah antropologi sosiologi itu kan makanan itu masih mulainya awalnya dari bukan soal gizi, kita belum ke sana pada umumnya, tapi masih makanan itu soal selera, soal punya atau tidak punya dan selera. Jadi orang-orang yang naik pendapatannya itu pasti dia akan mengkonsumsi, tidak disuruh, pasti akan mengkonsumsi protein dan lemak lebih banyak. Persoalannya, ketika kemudian dia punya uang tidak terkendali, lalu jadilah dia obes. Kalau obesitas memetik apa? Memetik penyakit-penyakit degeneratif kayak DM, gagal ginjal, gangguan fungsi hati, macam-macam. Pokoknya penyakit kronis yang tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol. Maka kematian di Indonesia ini dengan naiknya pendapatan orang-orang Indonesia ini, masyarakat Indonesia itu kan relatif naik terus ya pendapatannya. Zaman saya kecil, makan telur itu mewah, ya, susah kali. Semua makanan kecil itu banyak dari karbohidrat. Tapi sekarang yang dulu makanan karbohidrat sekarang sudah dikasih telur, kasih apa macam-macam. Yang namanya kue Bandung, zaman saya kecil itu kue Bandung itu kue Bandungnya itu dikasih gula pasir. Sekarang kue Bandung kasih apa? Keju, kasih kismis, kasih namanya yang coklat itu. Kasih kacang, kasih sampai blenger ya. Sehingga lemak proteinnya naik. Ya, dulu begitu. Makanan-makanan yang kayak misalnya juga yang pukis, kue pukis itu ya cuma kue pukis tok. Cuma dari tepung doang itu. Jadi begitu, manis. Sekarang kasih telur, kasih macam-macam, masukin
keju masuk ini nih. Tuh. Ya. Tapi itu nanti akan membuat orang menjadi kebablasan, keterusan, akhirnya penyakit degeneratif. Maka Indonesia ini sekarang kematiannya sudah diambil alih oleh kematian karena penyakit degeneratif. Kalau dulu orang mati karena mencret, mati karena sakit paru-paru, mati karena apa? Sekarang mati karena DM, karena serangan jantung, hipertensi. Ya. Hanya ini akhir-akhir ini penyakit infeksi menaikkan kematiannya melalui COVID itu ya, tapi itu kan pandemi seluruh masyarakat dunia. Ini. Kemudian yang kedua apa? Ya, ini termasuk ini perilaku itu termasuk sasaran masuk petugas ya, tokoh masyarakat stakeholder ini, pelakunya ini. Jadi kalau kayak misalnya di COVID itu, kalau misalnya tokoh masyarakat nggak mau ngomong soal protokol kesehatan, masyarakat makin abai protokol kesehatan, ya COVID-19 makin tidak bisa dikendalikan. Petugas, provider kesehatan, tokoh masyarakat, stakeholder itu penguasa ya, kayak camat ya, bupati ya, atau juga misalnya apa kiai dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu dari lingkungan. Nah, lingkungan ini juga besar. Dan biasanya lingkungan dan perilaku itu saling berhubungan. Ya. Orang kalau lingkungannya mendesak kita akan berbuat sesuatu untuk mengendalikan lingkungan. Dan kadang-kadang lingkungan yang ini kita olah, kita ini supaya lebih baik untuk membuat kita lebih nyaman, ya kita mempengaruhi lingkungan. Ya, contoh misalnya juga, kalau orang masih buang air besar sembarangan di sungai, di mana dimiliki, kira-kira lingkungan kita jadi kayak apa kalau penduduk kita makin banyak. Anda sekali-sekali merenung, hitung gitu ya. Kalau misalnya kita itu meninja 0,5 kilo per hari, kita buang air besar 0,5 kilo. Kalau penduduk Kota Semarang itu 6 juta orang, ya, atau katakanlah 5 juta orang, maka sehari akan menghasilkan 2,5 juta kilo. 2,5 juta kilo itu berapa? 2.500 ton tinja. Kalau semua orang suruh ke Unimus untuk ninja di Unimus itu sebentar kemudian Unimus tenggelam. Nah, Anda bayangkan. Maka ketika semua itu ditampung oleh bumi, begitu hebatnya bumi ini. Ya. Maka itu kita merenung, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang, yuk setiap hari ini yang pipis silahkan ke Unimus, pipis di Unimus, nanti bentar kemudian itu sudah banjir bandang, ya kan? Karena pipisnya dari segi 6 juta orang pipis sehari menghasilkan 1 liter, 6 juta liter itu berapa? Bayang, pakai truk itu. Truk tangki itu bahwa ada berapa ribu truk tangki, ya. Nah ini maka kita merenung kebesaran Allah, begitu sangat baiknya bumi ini mau menampung semua. Terus yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kalau makin bagus ya kesehatannya makin bagus.
Hanya tadi kok ada yang izin sholat itu, terus sholatnya jam berapa gitu ya. Karena duhur di tempat saya itu sekarang ini lagi mulai mau adzan. Kok sudah dari jam 11 itu minta izin sholat itu apa pikirnya panjang banget ya. Mungkin itu Pak di Tapi luar ya, Jawa Di Pak. daerah Bali, Pak. Wita. Beda jamnya Ya. Pak. Beda jamnya Pak, mungkin bukan WIB Pak. Oh, ini di luar Izin Jawa. bisa, Pak. Iya. Oh, ini ada yang di luar Jawa atau ini? Ada Pak. Oh ya, sorry. Oh, saya kira ini di Jawa aja. Oh ya, kalau di luar Jawa memang iya, apalagi Indonesia bagian timur kan 2 jam selisihnya. Sekarang sudah jam 1 lebih ya, setengah 2 mau setengah. Oke, saya pikir semuanya ada di sini. Kan Anda belum praktek ya, belum diharuskan ada di Semarang ya. Nah, kemudian pelayanan kesehatan itu juga berhubungan dengan perilaku. Nah, pelayanan kesehatan juga berhubungan dengan lingkungan. Misalnya apa? Program-program kesehatan lingkungan itu akan mempengaruhi. Pembuatan jamban-jamban keluarga supaya orang tidak briol sembarangan, ya, air bersih, buang sampah. Loh, di situ. Nah, bisa dibayangkan ini kalau Anda kaitkan dengan penduduk yang makin banyak tadi seperti apa. Lalu yang terakhir, yang kecil, itu adalah keturunan. Itu yang mempengaruhi status kesehatan. Nah, ini ya. Sini. Sorry. Kok ke situ? Balik ke situ. Nah, ini tadi. Nah, bisa Anda bayangkan ketika jumlah penduduk kita ini makin tinggi, kalau tidak dikendalikan, ya, kemudian perilaku tidak diperbaiki, kira-kira lingkungan kita jadi seperti apa? Ya. Contoh yang mungkin Anda bisa lihat di kasat mata ini, apa? Itu loh adanya pengen pemukiman, bukit-bukit dioperasi, dijadikan tempat-tempat pemukiman yang eksklusif, ya. Itu apa? Serapan air di berkurang. Terus banjir, tanah longsor, ya. Gitu. Ya, ketika Anda mulai menjadi seorang tenaga kesehatan, Anda harus mulai ini dan Anda lakukan pendidikan kesehatan. Itu ya. Pelayanan kesehatan pendidikan termasuk dalam satu ranah di pendidikan kesehatan ini juga bisa berdua terhadap misalnya begini, orang yang setelah anaknya orang yang punya penyakit tetapi karena pelayanan kesehatan bagus, kesehatannya bagus, maka sama dengan orang yang lahir bakat melukis
tapi nggak pernah dilatih melukisnya, ya akhirnya bakatnya nggak muncul, tapi masih bakat. Ya, satu saat pas bisa muncul. Ya, ini saya hanya menambahkan ini aja supaya Anda paham bahwa faktor dari penduduk ini menjadi kunci dari masalah kesehatan, karena penduduk itu tadi menghasilkan macam-macam karena akibat penduduk makin banyak maka bumi makin panas, itu betul, karena semua penduduk melakukan metabolisme, orang melakukan ini dan dia menghasilkan panas. Contohnya yang paling kecil apa? Kan Anda di tempat ruang sepadan, nanti datang kemarau 2, 3, 4, makin lama makin tidak dingin, akhirnya akan tambah jadi malah panas juga ya, karena terlalu banyak ruangan yang kapasitasnya untuk 10 atau 20 orang diisi 60 orang, akhirnya karena semua menghasilkan panas. Ya, itu. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari ini, dan mungkin masih ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu sekitar 7 menit. Kalau mau dimanfaatkan, silakan. Kalau Bapak, mohon maaf ya, izin bertanya. Bapak. ya, silakan. Itu yang pelayanan kesehatan hubungannya dengan keturunan Ya, bagaimana? silakan. Mau tanya. Pak, apakah suara Nomor saya berapa? terdengar? Pelayanan kesehatan hubungannya dengan ya. Dengan keturunan, Boleh. Pak. Nomor berapa ini ya? Ya, gimana? Nomor 139. Pelayanan kesehatan dengan keturunan. Itu yang ditanyakan atau Anda mau punya pendapat tentang? Oh ya, 103. Ya. Saya menanyakan, Pak. 139. Mau menanyakan. Ya, iya toh. Pelayanan kesehatan itu ya. Misalnya saya nggak teknologi tertentu sudah bisa merekayasa genetik ya. Jadi misalnya orang yang keturunannya DM, dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, dia punya uang, dia bisa mengontrol dari muda, maka keturunannya akan bisa direkayasa. Tapi itu sesuatu yang pasti canggih dan mahal. Kemudian yang paling mudah yang bisa dipahami adalah begini. Salah satu sisi dari pelayanan adalah yang namanya preventif dan promotif. Itu larinya, salah satunya dengan mengubah perilaku dulu. Ya, kemudian artinya begini, bukan keturunannya tidak bisa dihilangkan dengan pelayanan kesehatan, tetapi bisa tidak muncul gitu loh. Seperti tadi misalnya keturunan DM, maka dia punya bakat untuk DM. Tapi perlu diketahui bahwa DM itu akan muncul ketika dia mulai mendapatkan layanan kesehatan untuk mengontrol konsumsi energi, konsumsi lemak, maka
maka DM-nya nggak muncul-muncul. Tadi sesuai yang saya jelaskan tadi. Ya, dia nggak berubah, dia tetap punya bakat, tapi bakatnya tidak muncul-muncul. Terus ada lagi orang yang bapak ibunya hipertensi, kita banyak ya yang punya bakat ya. Maka kita punya bakat untuk hipertensi. Tetapi hipertensi itu akan muncul ketika perilaku kita mengkonsumsi terlalu banyak, ya lagi-lagi lemak terlalu banyak. Kalau itu dikendalikan dari muda, itu nggak muncul-muncul. Ya, itu yang dimaksud tadi dengan hubungan antara pelayanan kesehatan dan keturunan. Ya. Ya, jadi bisa bukan mengubah keturunannya itu menghilangkan tidak, tapi membuat tidak muncul gitu ya, tidak muncul. Bisa direvisi, bisa dikendalikan. Itu ya. 139 bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Berarti dalam artian kalau misalkan penyakit dari genetik itu genetik atau keturunan ya, Pak. Berarti nggak bisa dihilangkan, tapi bagaimana cara atau pola hidup kita gitu, Pak. Tidak bisa dihilangkan, tapi tergantung dari pola hidup kita gitu, Pak. Iya, melalui pendidikan gizi, melalui pelayanan. Iya, betul. Yang pelayanan kesehatan. Gitu ya. Oke, baik, Terus Pak. Terima satu kasih. contoh banyak begini. Ketika Anda sadar tentang keturunan, Anda DM. Nah, oke. Ya, saya ini DM itu kalau menikah dengan orang DM, maka dia akan DM. Ya, melalui konsultasi pelayanan gizi Anda tidak cukup. Cukup, Bapak. Kalau cukup, mari kita akhiri kuliah ini, dan saya kira depan sudah beda ya. Saya sudah di sini terakhir kuliahnya. Ya, itu ada satu kali lagi saya ketemu dengan Anda. Bagaimana menggunakan ilmu kesehatan masyarakat, masalah gizi. Ya, saya kira itu. Ya, baik. Ya, saya terpental masuk lagi. Baru saja terpental masuk lagi. Baik, saya kira kita akhiri kuliah ini ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirnya bila itu ya, ini mental aja ya, tapi ini baik. Akhirnya bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.